Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini materi yang Anda bagikan ini, wah, langsung ke intinya ya. Soal salah satu bahan paling dicari tapi juga kontroversial, gula. Betul sekali. Gula. Kita bakal coba kupas tuntas nih, kenapa sih badan kita kayaknya udah disetel buat suka gula? Terus gimana industri makanan manfaatin ini? Dan apa sih sains dibalik istilah keren titik kenikmatan atau bliss point itu? Ya, misi kita hari ini bisa dibilang membongkar daya tarik si emas cair ini. Kenapa disebut emas cair nanti kita bahas. Dan gimana pengaruhnya ke makanan kita sehari-hari. Intinya sih, ada beberapa poin kunci nih. Apa aja tuh? Pertama, rasa suka kita pada gula itu bukan cuma soal selera, tapi lebih dalam respons biologis kita. Dan ini, ya, dimanfaatkan industri. Kedua, ada sainsnya loh, di balik kenikmatan puncak atau bliss point yang seringkali sengaja diracik di produk makanan. Menarik. Yang ketiga? Ketiga, nah ini, gula dalam bentuk cair, kayak di minuman gitu, dampaknya bisa jadi unik. Mungkin bisa ngecoh rasa kenyang kita. Oke. Mari kita mulai dari fakta yang cukup bikin kaget nih dari materi Anda. Rata-rata orang Amerika itu konsumsi sekitar 32 kilogram pemanis kalori setahun. Gila ya? Iya, itu banyak banget. Kalau dihitung per hari itu sama kayak 22 sendok teh gula tambahan. Per orang per hari, ini angka luar biasa loh. Pertanyaannya, dari mana semua gula ini datangnya? Dan kenapa kita kok kayaknya susah banget nolak ya? Itu dia, pertanyaan mendasar. Ketertarikan kita sama yang manis-manis ini bukan sekedar preferensi iseng atau kebiasaan zaman sekarang aja. Bukan ya? Bukan. Ini akarnya kuat di biologi evolusi kita. Nenek moyang kita dulu belajar, kalau rasa manis itu biasanya tanda sumber energi yang cepat dan aman, kayak buah mateng gitu. Masuk akal. Nah, info dari Anda ini jelasin lebih jauh lagi. Ternyata bukan cuma ujung lidah aja yang ngerasain manis, tapi seluruh mulut. Bahkan kerongkongan, lambung, pankreas juga. Iya, betul. Punya reseptor rasa manis juga. Semuanya itu terhubung ke jalur di otak, jalur penghargaan, yang bikin kita merasa, ya senang, puas. Jelas ini bukan kebetulan evolusi semata kan? Pasti ada tujuannya. Sama sekali bukan kebetulan. Itu mekanisme bertahan hidup yang penting banget. Dorongan buat cari kalori. Nah, yang jadi masalah di zaman modern ini adalah gimana industri makanan paham banget soal respon biologis dasar ini dan ya bisa dibilang memanfaatkannya. Memanfaatkannya ya? Contohnya gimana tuh? Nah, ada studi-studi menarik, misalnya yang di Princeton sama Florida pakai tikus. Itu nunjukin tanda-tanda kayak kecanduan gitu, perilaku kompulsif, waktu dikasih akses bebas ke air gula. Wah, di catatan Anda disebutin tuh, tikus yang diet gulanya di stop, gejalanya kayak gigi gemeletuk. Mirip orang putus obat gitu ya? Iya, ada indikasi ke arah sana. Bahkan ada yang nekat makan cheese cake padahal tahu bakal disetrum. Ini agak ekstrim sih kedengarannya. Tapi sejauh mana kita bisa ambil kesimpulan dari tikus ini? Bukannya studi hewan seringkali terbatas ya buat prediksi perilaku manusia? Pertanyaan bagus. Tentu ada keterbatasan. Kita nggak bisa langsung samain tikus sama manusia. Fisiologi kita beda, apalagi psikologinya, jauh lebih kompleks. Jadi gimana? Tapi, studi ini setidaknya kasih indikasi kuat, kasih warning lah soal potensi adiktif gula pekat itu. Gimana dia bisa membajak sistem penghargaan di otak kita. Nah, sinyal biologis ini yang sering diabaikan atau malah ya dimanfaatkan secara strategi sama industri makanan. Pemahaman ini jadi dasar strategi mereka. Ngomongin strategi, sejarah gula sendiri juga menarik nih. Di materi Anda disebutin perjalanannya. Dibawa Columbus ke dunia baru, terus muncul gula beet pas Napoleon blokade gula tebu. Sampai puncaknya penemuan sirup jagung fruktosa tinggi atau HFCS di tahun 70-an. Kenapa HFCS ini jadi game changer banget? HFCS itu, wah, inovasi besar buat industri. Sifatnya cair, jadi gampang banget dicampur ke minuman, ke makanan olahan. Terus, yang paling penting, harganya murah banget. Murah ya? Kenapa bisa murah? Sebagian besar karena subsidi jagung yang gede di Amerika. Nah, kombinasi, gampang dipakai dan murah itu bikin HFCS menarik banget. Terutama buat industri minuman ringan, soda. Akibatnya, Konsumsi soda manis? Boom! Meledak. pernah sampai puncaknya itu sekitar 40 galon per orang per tahun di AS.
40 galon, banyak banget itu. Tapi di catatan Anda juga disebut belakangan ini konsumsi soda agak turun. Berarti masalahnya udah selesai dong? Enggak juga. Justru itu. Konsumsi soda mungkin turun dikit, tapi kita lihat minuman manis lain malah naik daun. Teh manis kemasan, minuman olahraga, minuman vitamin palsu itu, minuman energi. Oh, jadi ganti bentuk aja ya? Nah, itu dia. Ini nunjukin pinternya industri beradaptasi. Mereka terus cari cara baru buat nyuplai si emas cair ini. Jaga konsumsi gula total tetap tinggi, cuma ganti kemasan aja. Salah satu pusat riset penting soal rasa yang juga disebut di materi Anda itu Monell Chemical Sensi Center di Philadelphia. Katanya sebagian didanai industri ya. Mereka fokus ke indera kimiawi. Apa temuan kunci mereka soal gula? Monel ini risetnya fundamental dan pengaruhnya gede. Salah satu temuan awal mereka di tahun 70-an yang penting banget. Anak-anak dan orang Afrika Amerika itu nunjukin preferensi rasa manis dan juga asin ya, yang jauh lebih tinggi dibanding orang dewasa kulit putih. Lebih tinggi gimana maksudnya? Lebih spesifik lagi, anak-anak itu cenderung suka tingkat kemanisan yang paling paling tinggi yang diuji. Bisa sampai 2 kali lipat dari tingkat yang disukai orang dewasa pada umumnya. Wow, 2 kali lipat. Menarik banget. Disebutkan Frito-Lay langsung tertarik sama temuan soal garamnya ya. Tapi ada juga kekhawatiran dari ilmuwan Monell sendiri, Lawrence Green. Dia nanya nih, keinginan kuat anak-anak sama gula ini beneran bawaan lahir atau jangan-jangan ini learned behavior? Perilaku yang dipelajari karena dari kecil udah terus-terusan dikasih makanan olahan super manis. Nah, itu pertanyaan kritis. Ini nunjukin adanya ketegangan ya, antara riset murni sama gimana hasilnya dipakai atau bahkan dieksploitasi sama industri yang mungkin danain riset itu. Tapi terlepas dari debat aplikasinya, riset Monell ini penting banget karena bantu mendefinisikan dan mempopulerkan konsep kunci di industri makanan. Bliss Point, titik kenikmatan. Bliss Point, ini kayaknya konsep penting banget ya. Bisa dijelasin lagi nggak sih apa sih itu sebenarnya? Tentu, jadi Bliss Point itu tingkat konsentrasi paling pas dari suatu bahan. Bisa gula, bisa garam, bisa lemak. Di titik itu, kenikmatan sensorik yang kita rasain pas makan atau minum itu nyampe puncak absolutnya. Paling enak itu. Paling enak ya? Iya. Dan yang menarik, kalau ditambah lagi bahannya, lewatin titik itu, rasa enaknya malah bisa turun. Ini fenomena psikofisik yang kuat banget dan jadi target utama para pengembang produk makanan minuman. Contoh di sumber Anda soal Bliss Point ini jelas banget. Eksperimen ke anak perempuan 6 tahun, Tatiana Gray, dia disuruh nyicip puding vanila dengan tingkat manis beda-beda. Hasilnya? Dia konsisten milih puding yang kadar gulanya 24%. 24% dari yang disukai orang dewasa biasanya. Dan preferensinya, ini cocok banget sama kadar gula sereal favoritnya, Cinnamon Crunch. Eksperimen kayak gitu emang gamblang banget nunjukin tingginya preferensi manis anak-anak. Sekaligus, yaitu tadi, gimana produk buat anak seringkali disetting presisi banget buat nyampe bliss point tinggi mereka. Seperti kata peneliti Monell, Julie Menella, ini bukan cuma soal kalori kosong, tapi efeknya bisa serius ke pembentukan selera makan jangka panjang dan kesehatan anak. Kita semua mungkin pernah kan ngerasa ditarik banget sama makanan manis tertentu. Nah, itu seringkali bukan kebetulan. Oke, selain Monell yang fokus ke sains dasarnya, di catatan Anda juga ada tokoh lain yang pengaruhnya gede di sisi industri, Howard Moskowitz. Dia ilmuwan makanan, psikolog pasar, kerja buat banyak perusahaan raksasa kayak Campbell, Kraft, PepsiCo. Dia dikenal karena melakukan optimalisasi produk. Maksudnya apa tuh optimalisasi? Moskowitz ini bawa pendekatan yang sistematis banget, matematis malah, dikombinasikan sama uji konsumen skala besar. Tujuannya itu bukan cuma bikin produk enak, tapi secara spesifik merekayasa produk biar daya tariknya maksimal, biar bikin craving. Craving ya? Rasa ngidam gitu. Iya, rasa ngidam, keinginan kuat yang susah ditolak. Dia bakal utak-atik banyak variabel, rasa, aroma, tekstur di mulut atau mouthfeel, bahkan warna, tampilan visual. Bisa puluhan, ratusan variasi. Terus dianalisis data respon konsumen buat nemuin formula paling sempurna yang ngena banget ke bliss point target pasar mereka. Contoh klasiknya yang diangkat di materi Anda itu pengembangan Cherry Vanilla Dr. Pepper ya. Moskowitz nguji sampai 61 formulasi beda. Libatin ribuan sesi cicip di seluruh Amerika cuma buat nemu bliss point yang paling pas. Gila, 61 ya? Iya, dan di sini ada temuan menarik lagi dari kerjaannya dia.
Bliss point itu ternyata bukan satu titik angka yang kaku. Nah, bener banget. Dan penemuan kalau bliss point itu rentang, bukan satu titik presisi, ini wah untungnya gede banget secara finansial buat perusahaan. Gimana tuh untungnya? Buat perusahaan kayak Dr. Pepper, waktu itu punya Cadbury Sweets ya. Ini artinya mereka bisa sedikit ngurangin kandungan sirup rasa, Iya. itu kan biasanya komponen paling mahal di minuman. Tapi karena masih dalam rentang bliss point yang diterima konsumen, rasanya nggak kerasa beda signifikan. Konsumen nggak terlalu protes lah. Oh gitu. Ya. Nah, kalau dikaliin sama volume produksi jutaan kaleng, ini artinya penghematan biaya yang kolosal. Gede banget. Tentu saja, dengan makin banyaknya sorotan ke gula, industri nggak tinggal diam dong ya. Informasi dari Anda nyebutin pertemuan American Heart Association, AHA, tahun 2010 yang bahas soal pembatasan gula. Gimana industri ngebela diri waktu itu? Argumen mereka macam-macam sih. Fokusnya ke peran fungsional gula, selain cuma rasa manis. Pembuat permen misalnya, mereka nekenin peran gula buat tekstur, buat kasih badan atau bulk, ngontrol kristalisasi. Itu penting banget buat produk mereka. Pembuat sereal gimana? Pembuat sereal, nambahin, gula itu bantu kasih warna, lewat karamelisasi, bikin renyah, atau crispness, sensasi crunch pas dikunyah. Bahkan pembuat roti juga ikut ngomong ya. Ya, mereka terang-terangan ngaku tergantung sama macam-macam jenis gula. Sirup jagung biasa, HFCS, dextrosa, madu, molase, gula pasir, semua dipakai buat fungsi beda-beda. Mereka nunjukin bukti visual, roti yang gulanya dikurangin drastis, hasilnya jelek. Bisa kisut, pucat, bantat, nggak ngembang. Oh, jadi bukan cuma soal rasa manis saja ya? Betul. Mereka juga nyebut pentingnya reaksi Maillard, proses pencoklatan kimiawi pas masak yang hasilin rasa dan warna khas. Itu butuh gula buat dapat warna karamel coklat yang menarik di produk panggang. Salah satu argumen lain yang muncul juga, katanya upaya buat ngalihin perhatian ke lemak ya, sebagai biang keladi kalori yang lebih gede. Ah iya, itu taktik yang cukup umum ya dalam debat nutrisi, saling lempar fokus dari satu makronutrien ke yang lain. Kita balik lagi ke riset Monell, ada penekanan khusus soal minuman manis, kayak soda. Kenapa area ini jadi penting banget? Ini nyambung juga ya sama judul bab emas cair di salah satu sumber Anda. Iya, nyambung banget. Ada kekhawatiran ilmiah yang cukup serius nih. Kalau gula dalam bentuk cair ini, dia bisa ngecoh sistem biologis kita. Ngecoh gimana maksudnya? Kalori yang kita minum dari minuman manis itu kayaknya nggak memicu sinyal kenyang atau satiety sekuat kalori dari makanan padat. Akibatnya kita cenderung nggak ngurangin porsi makan lain buat nyimbangin kalori cair itu. Jadi total kalori harian kita bisa lebih tinggi. Masuk akal. Nah, ini ditambah lagi sama tingkat konsumsi minuman manis yang historisnya tinggi banget dan gampangnya kita minum dalam jumlah banyak. Makanya gula cair ini jadi kontributor signifikan kelebihan kalori dan masalah kesehatan. Inilah kenapa emas cair dalam bentuk minuman jadi fokus khusus. Peneliti kayak Barbara Rolls di Penn State bahkan mulai neliti apa otak kita ngerespon lemak sekuat responsnya ke gula, buat pahamin apa sih pendorong utama kita makan berlebih. Oke, jadi setelah dengerin semua ini nih, apa artinya buat kita semua, para pendengar, sebagai konsumen? Di satu sisi, jelas kita punya kecenderungan alami suka manis, udah dari biologinya gitu. Tapi di sisi lain, kita dihadapkan sama industri makanan yang, ya ampun, secara aktif, sistematis, ilmiah banget, ngerancang produk mereka buat nargetin bliss point kita, bikin craving, dan ujung-ujungnya mungkin bikin kita makan atau minum berlebih. Terutama anak-anak ya, yang preferensi manisnya alami lebih tinggi. Kesadaran itu langkah pertama yang paling penting sih. Paham gimana rasa manis ini dieksploitasi. Gak cuma di permen atau soda aja loh ya. Tapi juga di produk yang mungkin gak kita sangka. Saus pasta, roti tawar, yogurt low fat, bahkan saus salad. Wah, ya juga ya. Nah, kalau kita sadar ini, kita bisa lebih berdaya buat milih yang lebih baik, lebih terinformasi. Ini bukan soal nyalain diri sendiri karena suka manis. Itu manusiawi banget kok. Tapi lebih ke ngenalin kalau ada kekuatan eksternal yang gede banget dan canggih yang aktif ngebentuk pilihan makanan kita tiap hari. Oke, hari ini kita udah gali lumayan dalam ya. Kita lihat gimana biologi evolusi bikin kita cenderung suka gula. Kita bahas gimana sains rasa, kayak penentuan bliss point oleh Monell, optimisasi produk oleh Moskowitz, itu dipakai industri buat memaksimalkan daya tarik produk mereka.
Betul. Kita juga telusuri gimana sejarah inovasi kayak HFCS sama pemasaran yang cerdik itu ngebentuk konsumsi si emas cair ini, terutama dalam bentuk minuman. Iya, dari riset Monell soal preferensi manis anak-anak yang tinggi, itu sampai rekayasa rasa cherry vanilla Dr. Pepper oleh Moskowitz yang memanfaatkan rentang bliss point buat hemat biaya. Jadi jelas banget kalau gula di industri makanan modern itu lebih dari sekedar pemanis. Dia itu alat strategis yang kuat banget. Ada satu observasi menarik lagi nih dari Frito-Lay di akhir tahun 80-an yang disebut di materi Anda. Mereka sadar kalau generasi baby boomers yang waktu itu mulai menua, ternyata nggak ngurangin kebiasaan ngemil mereka, malah sebaliknya. Oh iya, kenapa tuh? Alasannya, mereka mulai ganti waktu makan tradisional, sarapan, makan siang, makan malam, dengan serangkaian sesi ngemil sepanjang hari. Nah, penemuan ini bawa kita ke pertanyaan penutup buat direnungkan. Pertanyaannya jadi bini. Mengingat dorongan biologis kita yang kuat banget sama gula dan rasa manis, yang terus-terusan diperkuat dan dipicu sama rekayasa produk dan marketing industri yang canggih banget, seberapa besar sih sebenarnya kendali sadar yang kita punya atas pilihan makanan kita sehari-hari? Pertanyaan bagus. Dan gimana caranya kita bisa navigasi lanskap makanan yang penuh jebakan manis ini dengan lebih bijak? Demi kesehatan jangka panjang kita tentunya. Ya, ini sesuatu yang menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut setelah dengerin kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga diskusi ini kasih Anda perspektif baru ya soal peran gula, si emas cair ini, dalam makanan yang Anda temui setiap hari. Sampai jumpa di kajian berikutnya.